Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita ketemu lagi ya dalam tatap muka terbimbing. Di sini kita akan diskusi tentang modul 1 yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke, saya sapa dulu ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama ya, hari pertama untuk kita bersama-sama tatap muka terbimbing. Kita akan membahas bersama-sama tentang modul 1. Modul 1 itu yang memiliki judul mata pelajaran informatika pada kurikulum merdeka. Nah, hari ini merupakan hari pertama ya, 01, hari Sabtu 11 Mei 2024. Nah, Bapak dan Ibu, silahkan panggil saya Ibu Abid ya. Kemarin kita sudah kenalan. Nah, untuk bagaimana cara kita berinteraksi di ruang virtual ini, hadir seutuhnya ya. Presence and mindfulness, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua beban untuk hadir seutuhnya di ruang belajar virtual ini. Tadi sedikit berbincang ya sama Bapak dan Ibu yang hadir lebih awal. Tadi Ibu Nirwana sedang dalam perjalanan gitu. Kita doakan mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat Ibu. Oke, selanjutnya untuk supaya pembelajaran kita ini lebih terarah, sistematis, terstruktur gitu ya. Di sini saya mencoba mengajukan beberapa kesepakatan belajar. Nah, kesepakatan belajar ini bisa berubah sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Boleh ditambah ataupun dikurangi ya. Yang pertama, hadir paling lambat 5 menit sebelum tatap muka terbimbing. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berlaku sesuai norma yang berlaku, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, Bapak dan Ibu, silahkan diamati kira-kira ada nggak hal-hal yang mau ditambahkan atau mungkin justru, oh ini kurang tepat nih, mau dikoreksi, silahkan. Pak Akzar, iya nggak apa-apa, Pak. Gimana Bapak dan Ibu? Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Ini nggak ada yang mau makan sambil belajar, biasanya tuh suka minta, Bu boleh ya sambil makan dan minum gitu. Kopi aja, Bu. Kalau campnya Ibu gimana itu? On cam ya. Nah, On kalau cam. kalau on cam memang kebijakan kita dari GTK kalau sebisa mungkin itu on cam supaya saya nggak rasa sendirian sih Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya problemnya teknis gitu ya seperti Pak Akzar, silahkan nggak apa-apa. Siap. Oke, ada lagi yang lain? Dari perasaan yang boleh minta waktunya sebentar, langsung mati. Oke, jadi Bapak dan Ibu ini fleksibel aja ya. Untuk perihal mungkin makan dan minum atau ingin ke toilet dan seterusnya, silakan aja nanti angkat tangannya, nanti boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, sepakat berarti ini ya kesepakatan belajarnya. Sepakat, Bu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ngecek apakah Bapak dan Ibu sudah ngisi presensi hari pertama? Sudah, Bu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Nah, Ya, buat saya juga belum. belum. Oke, buat yang belum saya kasih waktu sekitar 2 menit. Nah, diisi dulu ya. Lagi loading, Bu. Lagi loading ya. Bu, yang belum ditanya
bisa ngisi lagi nyetir, Bu. Oke, yang lagi nyetir Kalau hati-hati 2 ya menit Bu nggak bisa Nirwana. nggak dapat. Oke, siap. Nah, Bapak dan Ibu yang nggak sempat ngisi, boleh nanti sepanjang perjalanan sambil diisi ya. Oke, selanjutnya ada 6 hal yang mau kita diskusiin ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pendahuluan, ada tujuan mata pelajaran informatika, yang ketiga berpikir komputasional, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu populer dengan istilah CT, computational thinking. Nah, yang keempat, literasi digital atau digital literasi dalam bahasa Inggrisnya. Yang kelima, nanti kita akan berdiskusi tentang aktivitas pembelajaran informatika. Nah, kira-kira nanti ke depannya ketika kita melaksanakan mata pelajaran informatika, bagaimana ya untuk mengatur, menyusun sebuah rencana agar aktivitas pembelajaran informatika itu sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih dalamnya lagi Bapak dan Ibu ketemunya di modul 4 gitu ya. Yang keenam, integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Nah, bagaimana nanti skenario atau desain pembelajaran yang udah Ibu susun itu bisa mendukung anak mencapai profil pelajar Pancasila. Atau biasanya kita menyingkat dengan istilah P3 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini jangan kebalik dengan istilah P5 ya, karena antara P3 dengan P5 merupakan sebuah apa ya, makanan yang berbeda gitu. Jadi jangan disamakan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mendengar dulu nih pertanyaan permantik dari saya. Apa harapan Bapak dan Ibu setelah mempelajari modul 1? Yang bisa ngetik di kolom komentar silahkan. Yang mau berbagi raise hand silahkan ya. Oke, di sini ada Pak Nur Amril. Oke, silahkan Pak Nur Amril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya mengangkat tangan karena tidak ada yang mengangkat tangan. Silakan Pak. Baik, Ini keren. baik. Mengenai harapan saya setelah mempelajari modul 1, itu sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan siswa saya. Ya, karena Apa saya itu Pak? mengajar sebagian besar kelas 1, di mana ada beberapa jurusan yang saya ajar itu menanyakan apa sih, kenapa harus kami belajar informatika sementara kami itu jurusan teknik mesin misalnya atau otomotif, kenapa harus belajar? Mungkin kalau multimedia belajar informatika ya mungkin sudah benar, tapi kalau kami yang otomotif apa gunanya nanti? Ya sebenarnya saya harapan saya bisa menjawab itu dengan benar. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Nur Amril. Jadi ketika kita ditanya sama murid, apa sih urgensi belajar informatika untuk kami yang jurusan teknik otomotif gitu Pak ya? Oke, dengan jawaban yang berdasar gitu. Oke, Ya, bagus Pak. Mudah-mudahan setelah modul 1 ini terjawab nih Pak ya. ya amin, amin Oke, Bu.
Oke, selanjutnya kayak di kelas aja, Pak Nur Amril boleh ditunjuk temennya yang lain? Halo, siapa ya? Yang tidak on cam, Oh, yang tidak on cam. Oke, boleh. Bu Dewi Silakan. Sartika kayaknya. Ah, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Ini ditunjuk sama Pak Amril nih. Bu Dewi. Bu Dewinya ada apa enggak nih? Mungkin yang lain, Pak? Yang bersedia saja, Bu, kalau begitu. Saya, Bu. Banyak. Oh, oke ya, saya Pak Hafiyudin. Ya, silakan, Pak. Ya, sedikit. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Fasilitator, Bu Abid. Salam kenal, saya dari SMK Negeri 1 Mamuju. Karena selama ini, saya mengajarnya teknologi informasi dan komunikasi di SMK. Mudah-mudahan tahun berikutnya diberi tanggung jawab lagi untuk mengajarkan informatika, yaitu akan menjadi harapan saya. Setidaknya nanti bisa membedakan antara informatika ini dengan konsep-konsep pemahaman materi nantinya di dalam pembelajaran. Yang selama ini saya pakai itu masalah TIK. Selama ini cuma mengajarnya Word, Excel, mengetik cepak sama siswa. Ya, nantinya kan di jurusan saya itu ada akuntansi dan perkantoran, Ibu. Ya. Nah, nantinya saya berharap ada bisa yang membandingkan atau mengembangkan apa sebenarnya perbedaan TIK ini dengan informatika nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Pak Hafiyudin di sekolahnya berarti belum menerapkan kurikulum merdeka ya? Sebenarnya menerapkan, Ibu, tapi karena saya lagi izin juga, Ibu, mengikuti mengikuti diklat profesi keinsinyuran di Makassar. Jadi saya serahkan dulu sama teman-teman ini untuk yang dari guru informatika, mungkin juga yang dari TIK juga. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, memang kalau saya baca Permendikbud nomor 12 gitu Bapak dan Ibu, ada perbedaan struktur antara SMA dengan SMK informatikanya gitu ya. Nah, yang saya baca di sana untuk yang SMK, untuk informatika sendiri itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan programnya masing-masing. Nah, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mencari contoh ya di internet bagaimana sih kekhasan dari setiap program di SMK itu mengadopsi informatika di programnya masing-masing, gitu ya. Nah, mungkin yang ada di sini nanti saya bagi, nah itu yang lebih umumnya saja gitu ya. Informatika dari kacamata SMA dan SMK tidak begitu tajam ke materi kekhasan untuk SMK seperti apa atau SMA seperti apa. Mungkin itu ya Pak Hafiyudin. Iya, Bu. Persoalannya Oke. anak akuntansi itu dengan perkantoran jarang kami kasih kayak pemrograman begitu ya, Ibu. Jadi tidak terlalu sampai ke mata diklatnya sampai ke situ biasanya. Kami lebih kompetensinya ke Excel-nya biasa sama Microsoft Word-nya juga, Ibu. Jadi Office sebagai alat pendukung ya, membantu mereka mengerjakan tugas-tugas akuntansi gitu Pak ya? Iya, mana. Oke. Ada lagi Pak Hafiyudin? Saya kira cukup, Ibu. Untuk dasarnya saja itu seperti itu. Mudah-mudahan ada yang lain buat teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, Pak Hafiyudin, sekarang tunjuk yang perempuan. Nah, biar Bu Amalia ada biasanya ini ya. itu, Bu, yang semangat. Oke, Bu Amalia. Silakan Bu Amalia. Ya, terima kasih atas tunjukannya, Pak. Di sini saya mempunyai harapan setelah belajar dari modul ini bisa memecahkan masalah saya di
sekolah selama ini. Karena di sekolah saya itu di Kabupaten Mamasa, saya mengajar di SMK ya Bu, di jurusan Ya. TKJ. Kemudian kendala saya itu biasanya anak-anak itu masih tidak ada dasar, karena kebetulan di SMP-nya itu memang tidak pernah diajarkan masalah, bahkan mereka pegang mouse lihat komputer itu bagaimana, di SMP-nya memang tidak pernah. Nah itu yang jadi masalah saya selama ini, bagaimana bisa menerapkan materi-materi yang tinggi sementara dasarnya mereka itu tidak ada. Jadi mungkin setelah pembelajaran ini bisa terselesaikan masalah saya selama ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Amalia sudah mau berbagi. Ya tadi mungkin intinya adalah bagaimana menjembatani Bu ya, antara siswa yang memang tidak memiliki latar belakang pengetahuan informatika yang mumpuni, karena mungkin ketika di SMP-nya itu tidak diajarkan gitu. Iya, tidak ada mata pelajaran katanya memang Bu untuk informatika TIK. Oh gitu, oke. Nah mudah-mudahan setelah mempelajari modul 1 ini kita wawasannya bertambah gitu ya, supaya kita lebih bijak menyikapi mengapa harus ada informatika gitu ya. Oke, baik terima kasih Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Terima kasih sudah berbagi. Nah di sini di pendahuluan kita perlu mengosongkan empty your bucket. Empty your bucket itu maksudnya adalah kosongkan ember kita. Nah ember itu analoginya seperti paradigma kita yang sebelumnya gitu ya. Yang mungkin mindset kita dulu TIK. Nah sekarang ketika TIK itu sudah bergeser gitu ya di tahun 2019 dengan nomenklatur informatika, di mana di dalamnya berbicara sesuatu yang berbeda. Nah di sini kita harus menyamakan persepsi gitu ya, empty your bucket. Buat Bapak dan Ibu yang dulunya mengajar TIK, kosongkan dulu bucketnya, kosongkan dulu pikirannya, mindsetnya dirubah, karena sekarang kita akan shifting, kita akan mengubah mindset itu. Nah, kita bersama-sama menyepakati bahwasanya informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan eksplorasi dunia di sekitar kita, baik nyata maupun maya, yang secara khusus berkaitan dengan studi, pengembangan, dan implementasi dari sistem komputer, serta pemahaman terhadap inovasi dan cara pengembangannya. Atau mungkin secara lebih mudahnya kalau saya analogikan, informatika itu lebih dari apa yang menjadi tujuan pembelajaran di TIK. Di mana di TIK, murid itu hanya diberikan bagaimana menggunakan pisau misalkan. Pisau dengan berbagai macam jenisnya. Ada pisau buah, pisau daging gitu ya. Nah, tapi di informatika ini ternyata murid tidak hanya diajarkan bagaimana menggunakan pisau tersebut, tapi murid akan diberikan wawasan, pemahaman, konsep. Nah, seputar apa? Seputar bagaimana tentang pengembangan teknologi. Nah, tapi yang perlu diingat pengembangan teknologi di sini maksudnya ya bukan menjadikan murid kita seorang programmer, bukan. Tapi dia mereka itu memiliki kemampuan berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu maksudnya mereka ketika memiliki sebuah masalah gitu ya. Masalah di sini bisa yang misalnya masalah sehari-hari atau permasalahan yang ada di kelas. Misalkan ketika di kelas itu anak memiliki proyek. Proyeknya misalkan membuat sebuah gerakan hijau misalnya, green campaigns, misalnya gerakan hijau. Artinya mereka dilatih untuk berpikir bagaimana mengajak lingkungan sekitarnya untuk bisa melestarikan, menghijaukan lingkungan sekitar gitu. Nah, tapi dengan pendekatan teknologi. Nah, mungkin di antara mereka akan melakukan sebuah konsep berpikir komputasional, misalnya melakukan dekomposisi gitu ya. Dekomposisi itu di situ nanti misalkan murid
akan berpikir yang tadinya masalah besar dia pecah menjadi masalah-masalah kecil gitu ya. Apa dulu yang harus dikerjakan. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, untuk informatika mencakup prinsip keilmuan perangkat keras, perangkat lunak, data, informasi, dan sistem komputasi. Nah, nanti di informatika ini mereka akan memiliki keilmuan terkait perangkat keras pendukung teknologi digital gitu ya. Teknologi digital itu bisa berupa komputer. Mereka minimal mengenal. Nah, tadi kan kalau kata Bu Amalia ada muridnya yang tidak mengenal komputer seperti apa gitu ya, bagian-bagian perangkat kerasnya. Nah, selanjutnya perangkat lunak, software, data, informasi, dan sistem komputasi. Peserta didik dapat menggagas, menganalisis, merancang, dan mengembangkan produk dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem komputasi berupa kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang nantinya di akhir tujuan pembelajaran, siswa itu bisa mengkombinasikan keilmuan yang sudah dia miliki dari perangkat keras sampai sistem komputasi, supaya problem yang mereka miliki, mungkin pendekatannya permasalahan di kelas atau kesehariannya itu bisa dipecahkan gitu ya, bisa mendapat solusi jawaban dengan cara tadi berpikir komputasional. Nah, di sini tujuan mata pelajaran informatika. Nah, mata pelajaran informatika mengantarkan peserta didik yang tadi udah saya singgung, bukan berarti kita menjadikan anak-anak menjadi seorang ahli programmer, tapi yang pertama adalah well-being and wise digital citizen. Maksudnya apa? Kita mau peserta didik kita itu menjadi warganet, ya, warga digital yang memiliki kebijaksanaan gitu ya, dan juga sejahtera. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menanamkan ke anak-anak itu menjadi seorang kreator, ya, seorang kreator yang cakap menggunakan gitu ya, menggunakan teknologi digital untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ada dua hal tujuan yang mau kita antarkan peserta didik kita. Nah, bagaimana ini bisa tercapai? Caranya adalah dengan menguasai konsep dan praktik informatika. Nah, selanjutnya di sini ada kontribusi informatika pada profil pelajar Pancasila. Tadi di awal saya sudah singgung, profil pelajar Pancasila atau P3 itu beda dengan P5 ya. Kalau P5 itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang itu nanti menjadi satu bagian khusus tersendiri di mana siswa membuat sebuah proyek ya, bisa lintas bidang gitu ya dengan temanya masing-masing. Nah, kita tidak ke arah ke sana. Tapi kita di sini adalah bagaimana siswa memiliki profil pelajar Pancasila melalui mereka belajar informatika di dalam kelas. Nah, di sini ada sebuah bagan yang bercerita. Mata pelajaran informatika ternyata bisa diajarkan secara plug atau unplug gitu ya. Nah, ini menggunakan istilah bahasa Inggris. Plug itu maksudnya adalah ketika Bapak dan Ibu mengajarkan mata pelajaran informatika dengan perangkat komputer gitu ya. Perangkat pendukung. Kalau misalnya mengajarkan membaca algoritma, nah itu murid diajak ke laboratorium komputer, lalu menggunakan sebuah aplikasi untuk membuat sebuah algoritma gitu ya. Nah itu termasuk dari plug learning ya, plug mode. Nah selanjutnya yang unplug. Nah ini yang menjadikan informatika ini inklusif. Inklusif itu maksudnya informatika itu tetap bisa diajarkan walaupun tanpa penggunaan
perangkat komputer, gitu ya. Nah, untuk unplug ini sendiri, kalau saya boleh bercerita, ketika saya membuat sebuah rencana program untuk tugas guru penggerak kemarin sebelum kelulusan, saya itu mengangkat, rencana kegiatannya itu bagaimana mengajarkan informatika dengan unplug. Di situ saya mengajarkan bagaimana yang tadinya algoritma itu, misalkan anak itu dengan perangkat komputer bisa menggunakan aplikasi Flowgorithm namanya. Nah, tapi di sini menggunakan dengan sticky note atau kertas warna. Nah, itu saya mengadopsi bahasa algo namanya. Nah, bahasa algo ini adalah salah satu bahasa yang diciptakan oleh Pak Irya nih. Bapak dan Ibu beruntung ya diajar sama Pak Irya. Nah, karena Pak Irya ini salah satu yang membuat bahasa algo. Nah, bahasa algo yang nanti akan Bapak Ibu pelajari di modul kedua gitu ya. Nah, bahasa algo ini bagaimana menjembatani anak-anak bisa memahami membuat sebuah pseudocode, algoritma tanpa perangkat komputer. Dan itu bisa banget ya. Nah, selanjutnya dasar berpikir dari mata pelajaran informatika itu adalah computational thinking gitu ya, atau CT. Di mana peserta didik diharapkan mampu berpikir secara terstruktur. Nah, coba kalau saya tanya nih ya Bapak dan Ibu tolong tanggapi ya. Misalkan Bapak dan Ibu lapar nih di malam hari, mau masak mie. Coba ada nggak yang berani menjelaskan prosedur memasak mie? Silakan. Ya, saya mungkin Bu. Oke, silakan Bu Cipta. Ya, yang pertama kali yaitu menyiapkan alat untuk memasak, kemudian seperti panci, kemudian ada kompor tentunya. Kemudian yang kedua menyiapkan bahan. Yang pertama tentunya mie instannya, kemudian ada air yang akan direbus. Nah, langkah selanjutnya yaitu merebus air. Nah, setelah airnya mendidih, kemudian memasukkan mie instan ke dalam air yang mendidih. Setelah itu ditiriskan ke dalam wadah berbentuk piring maupun mangkuk dan selesai, boleh disantap. Oke, terima kasih Bu Cipta. Tadi kalau saya berhitung, langkah yang dilakukan sekitar ada 6 langkah. Adakah di antara Bapak dan Ibu mau berbagi lebih kurang langkahnya dari Bu Cipta? Tadi Bu Cipta 6 tuh. Tadi kita sudah mendengarkan Ibu Cipta berbagi bagaimana cara menyantap mie ya, memasaknya dari langkah pertama sampai langkah yang ke-6. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ada nggak yang berani berbagi langkahnya lebih singkat daripada 6 langkah tadi? Saya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, silakan Bu Ah. Nirwana. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua didihkan air. Yang ketiga seduh mie-nya. Masukkan bahan, selesai. Masukkan bumbunya, ya? Selesai. Iya. Oke, tiga langkah. Oke, ada yang berani kurang dari 3 langkah? Makasih Bu Nirwana. Kurang dari 3, kata Pak Habib tidak mungkin katanya. Oke, ada yang berani kurang dari 3? Oke, dulu saya pernah bertanya. Saya Bu. Oke, silakan Pak Habib. Kurang dari 3 loh ya. Yang pertama, ambil mie, masukkan mie ke dalam air panas, kemudian diamkan hingga biasanya seperti itu yang cepatnya bikinnya ya Bu. Beberapa menit. Ya. Tuangkan air panas ke dalam pembungkus air mie, selesai disiapkan di piring, selesai sampai situ. Siap dimakan.
Oke, terima Bisa kasih buat Pak dua, Bu. Hafidudin. Oke, Bisa. bisa dua. Artinya Pak Pak, kalau di Hafidudin bisa. plastik Nah, Saya bisa Pak dua meter, Bu. Hafidudin. Oke, Pak Hafidudin udah tadi 2 langkah. Tadi siapa yang bisa? Saya, Bu, Nur Amril. Oh, Pak Amril. Silakan Pak Amril, gimana Pak Amril? Kalau saya, Bu, langkah pertama ambil mie dan suruh ibunya memasak. Yang kedua tinggal makan. ya lebih Saya bisa satu. 2 langkah itu Aku bisa Pak. satu. Oke, Belanja. silakan. Yang satu Dibeli. siapa yang Aku satu? bisa satu. Pergi di penjual. Ke warung nungguin minyak matang. Oke, ke warung nungguin mie-nya matang. Iya. Nah, itulah Bapak dan Ibu betapa pelajaran informatika itu bisa kita eksplor gitu ya dengan memberikan pertanyaan pemantik dan perlu digarisbawahi yang namanya sebuah algoritma atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk menyelesaikan sebuah masalah itu baiknya mengandung hanya satu aktivitas gitu ya, satu kata kerja gitu. Jadi jangan kita membuat dalam satu tahapan itu lebih dari satu aktivitas gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ini keren banget. Nah, ini sama seperti jawaban dari murid saya. Dia minta tolong sama ibunya masak mie, udah gitu doang. Nah, itulah yang terjadi ketika kita merasakan misalkan ya Bapak dan Ibu ketika kita, yang biasa pakai Microsoft Word, mungkin akan menjadi aneh ketika dia menggunakan Google Docs gitu ya, misalkan Google Docs atau mungkin ada aplikasi yang gratis lainnya yang open office gitu ya. Nah itu ya dinyatakan sebuah software itu nyaman untuk dipakai ketika kan si user-nya itu dia merasakan, oh iya, kemudahan gitu ya, kemudahan tidak pabaliet gitu, harus ke sana dulu atau ke sini dulu gitu ya. Nah, kita harapkan murid kita itu bisa berpikir secara terstruktur, dia tahu tujuannya mau kemana, dia tahu harus mencapai apa, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah computational thinking. Nah, pemahaman aspek sintaksis, nah tadi paham sintaks atau tahapan 1 harus ngapain, tahapan 2 harus ngapain gitu ya. Kebiasaan berpikir logis dalam matematika. Nah, makanya kenapa ini yang terjadi ketika anak-anak kok kebanyakan yang majority background-nya anak teknik gitu ya, bisa menjadi CEO gitu ya. Atau bisa menjadi seorang, kepala atau leader. Karena tadi, kemampuan berpikir dia terstruktur, dia paham sintaksnya seperti apa, dan dia logis gitu ya. Dan dia mampu menganalisis, menginterpretasi data dalam sains. Maksudnya, ketika ada sebuah kumpulan data yang banyak, dia mampu untuk memilah-milih mana data atau informasi yang penting sesuai dengan kebutuhannya dia. Makanya kenapa ketika seorang Oke, seseorang yang memiliki latar belakang, teknik, itu menjadi orang yang tidak berperasaan. Setuju nggak Bapak dan Ibu? Tidak setuju kayaknya. Oh, oh tidak setuju. Oke, Pak Hafidin jurusannya apa? Teknik Setuju, elektro, setuju. Bu. Oh iya, iya. Itu yang Iya. tidak punya perasaan. Iya, artinya dia tidak melibatkan perasaan dalam, struktur dia mencapai sebuah solusi gitu. Karena tadi, apa yang dia inginkan tuh terukur, sistematis dan logis gitu ya. Dan ini untuk mencapai, anak-anak memiliki karakteristik gitu ya, 6 profil pelajar Pancasila. Dan juga bisa menjadi masyarakat abad ke-21. Nah, dengan kecerdasan yang 4C itu ya. Oke, 4C. Nah, ini peserta didik. Nah, ini yang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Jadi hati tuh Tore waktu sempat curhat sama saya. Bu Cipta Dia kenapa bocor. Tore dia langsung tawan Kak. Langsung akreditasi dia. Dia menghadapi asesor. Bu Cipta bocor, Bu Cipta. Oke, siap.
Nah, supaya suara saya kedengaran, di-mute dulu ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu, supaya anak ini bisa mencapai, kemampuan ini semua, nah ini bisa dilakukan dengan praktik lintas bidang. Ya tadi P5 gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu di P5 itu punya tema misalnya mau membuat sebuah, tentang entrepreneur gitu ya. Nah kan dia akan berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan segala macam bentuk, aktivitasnya. Mau itu berupa terpapar sama teknologi gitu ya, atau mungkin tidak terpapar teknologi. Nah yang selanjutnya, nah ini dia, sahabat lama kita, Pak Hafyudin, TIK ya. Dengan melalui, kecakapan, peserta didik untuk mengoptimalkan, memanfaatkan TIK gitu ya, supaya, anak itu bisa menyelesaikan problem atau tujuannya gitu ya, mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya berpikir komputasional. Apa itu CT? Menjadi guru informatika dengan pola computational thinker. Nah, ini jangan bingung. Computational thinker itu berarti maksudnya pemikir, komputasional gitu ya. Kalau CT di sini computational thinking, berpikir komputasional. Nah, menjadi seorang guru informatika gitu ya, kita mampu memahami dan mendalam tentang CT. Yang kedua, memaknai capaian pembelajaran. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu ikut sesi 0 bersama Pak Asep Wahyudin, Pak Awai, dari 8 menjadi berapa CP tuh untuk informatika, CP yang baru? Dari 8 menjadi 3. 3. Ada lagi yang lain? 4. 4. Oke. Yang setuju 4. Coba dong komentarnya. Yang bilang 4 silahkan di chat nih ya. 2. 2 katanya. Ada 2, ada 3, ada 4. Boleh di komentar ya. Tulis, kalau Bapak Ibu bilang 2, silakan tulis 2. Kalau dia 3, 3. Kalau dia 4, 4. Dari 8 menjadi berapa? Dari 8 menjadi... Ini nggak ada yang komentar. Menjadi 2 apa 4 ya? Ada yang komentar nih, kita lihat. Ada 4, ada 2. Oke, ada 2. Oke. Kata Bu Cipta putus-putus. Semangat, Bun. Oke, yang benar ada 4 ya. Walaupun analisis data dan algoritma pemrograman itu tidak eksplisit capaian pembelajarannya. Nah, kalau Bapak dan Ibu udah punya CP terbaru belum? File CP terbaru? Belum. Belum, Ibu. Oh, belum. Nanti saya share ya di grup ya. Jadi Bapak dan Ibu,
CP Informatika itu yang tadinya 8 menjadi 4 ya. Yang pertama adalah berpikir komputasional, betul kata Pak siapa nih tadi tuh? Oke, Pak Rimbe ya. Pak Rimbe atau Pak Matius panggilannya? Pak Matius. Oh, oke, Pak Matius nih ya. Pertama adalah BK, yang kedua adalah literasi digital, yang ketiga adalah algoritma dan pemrograman yang nanti Ibu pelajari di modul 2, dan yang keempat itu adalah analisis data. Nah, untuk algoritma dan pemrograman dan analisis data, untuk fase E dia tidak eksplisit memang. Dia masuk ke dalam BK atau literasi digital. Gitu ya. Nah, nanti saya bagi CP terbarunya. Nah, selanjutnya belajar secara mandiri dengan bahan ajar yang sudah tersedia. Nah, sebelum kita ke berpikir komputasional, saya punya tebak-tebakan ya. Di sini ada seekor berang-berang. Nah ya, berang-berang ini mempunyai sistem aturan berpakaian yang kompleks untuk menentukan penampilannya, yaitu kombinasi dari pakaian. Manfaatkan gambar yang diberikan. Nah, di sini saya punya gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, berang-berang yang mana yang tidak berpakaian seperti aturan berpakaian? Apakah A, B, C, atau D? Nah, silakan diperhatikan. Yang D. Yang D. Yang D. Oke, boleh ditulis di kolom komentar ya supaya saya bisa menandai nih. Makasih Bu Nirwana jawabannya. Yang lain silakan ditulis di kolom komentar ya. Tadi Bu Nirwana yang D ya Bu. Ayo yang lain. Ada yang udah dapat jawabannya? Berang-berang yang mana yang tidak berpakaian seperti aturan berpakaian yang ada di pohon? Ya, pohon berpikirnya nih. Oke, berarti kita cek dulu ya. Yang D tadi katanya dia benar atau enggak sih gitu ya. Di sini D. Berang-berangnya kita mulai ya. Big tail. Buntutnya besar enggak nih yang D? Yes or no?
No. Berarti kalau no, berarti dia ke sebelah kanan. Nah, sekarang dicek lagi. Big tooth. Besar nggak giginya? No. No. Berarti dia langsung, berarti berang-berang itu memakai topi warna biru. Berarti dia sesuai atau tidak sesuai berpakaiannya? Sesuai, Bu. Oke, berarti yang D sesuai. Nah, sekarang tugas Bapak dan Ibu mencari yang tidak sesuai. Abu. Yang A. Oke, coba kita kerjain bareng-bareng yang A katanya. Oke, kita lihat big tail. Yes or no? Yes. Yes. Oke, berarti kita ke glasses. Dia pakai kacamata nggak? Yes or no? Yes. Yes. Berarti dia ke tangan yes. Lalu blue trousers? Yes. Yellow hat? Yes. Nah, berarti yang A sesuai atau tidak sesuai? Benar, sesuai. Oke, sesuai benar ya. B. Jawabannya B, Bu. Jawabannya C apa D? B. Jawabannya B, C. Coba yang jawab B, jawab di komentar ya. Yang jawab B jawab, yang C silakan. Oke. Jawabannya B, Bu. Jawabannya B. Siapa itu yang ngomong jawabannya B? Karena kalau B, Bu, harusnya topinya warna biru. Ya, topinya harus warna biru. Bukan warna merah. Oh, bukan warna merah ya. Harusnya blue ya. Oke. Betul. Berarti jawaban yang tidak sesuai dengan kerangka berpakaian aturannya si berang-berang yaitu yang B ya. Yang B. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa cari di situs Bebras ya. Bebras itu salah satu lembaga yang punya banyak materi untuk melatih siswa itu berpikir komputasional. Nah, ketika Ibu dan Bapak menganalisa pohon berpakaiannya si berang-berang, secara tidak disadari gitu ya, secara tidak disadari, ternyata Bapak dan Ibu sudah menerapkan 4 kerangka berpikir komputasional. Gitu ya. Yang pertama, kira-kira bagian yang mana yang diterapkan? Algoritmanya, abstraksinya, dekomposisi, atau pengenalan pola? Ada kue belikan dosenku. Ada di mobil. Kan mau ngira di supply. Banyak bocor. Bu Nirwana bocor, Bu Nirwana. Benar ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, setelah tadi kita menganalisis konsep berpakaiannya si berang-berang, dari keempat cornerstone-nya berpikir komputasional, hal mana yang digunakan kita gitu untuk menyelesaikan masalah tadi? Algoritmanya mungkin ya. Pengenalan pola itu. Pak Solihin, kenapa pengenalan pola, Pak Solihin? Coba dijelaskan. Yaitu seperti warnanya, celananya, topinya itu. Oke. Sepakat Pak Solihin. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ini keren Pak Solihin karena murid dituntut untuk mengenali pola dari warna pakaiannya, celananya, topinya gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan selain pengenalan pola? Pak Hafiuddin, silahkan. Selain pengenalan pola, adakah yang lain yang muncul? Algoritma, Bu. Kenapa Bu Cipta algoritma muncul juga? Karena dari pohon apa namanya? Berpakaian? Iya, pohon aturan berpakaian dilihat dia yes or no seperti itu. Jadi kalau
yes, jalannya kemana, kalau no, jalannya kemana. Oke, setuju. Nah, kalau kita tarik lebih jauh nih kalau ke konten materi, kira-kira bisa nggak dipakai aktivitas ini untuk mempelajari bagaimana murid menyusun sebuah program tentang eksekusi if dan else, itu bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan bridging ya. Jadi kita nggak langsung ke codingnya, tapi bagaimana menjembatani murid gitu ya, dengan sesuatu yang mereka bisa bayangkan gitu ya. Nah, itu hanya sekedar contoh aja, nanti banyak di internet Bapak dan Ibu bisa explore ya. Nah, adapun dekomposisi, kira-kira muncul nggak dekomposisi? Tidak, Bu. Tidak muncul, kenapa Pak? Kenapa Bu nggak muncul? Karena dekomposisi itu setahu saya membagi masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil terlebih dahulu. Oke, tidak muncul ya. Oke. Ya, selanjutnya ada yang mau menambahkan? Nah, mungkin di sini saya bisa menggarisbawahi penggunaan dari cornerstone dari berpikir komputasional yang 4 ini bisa jadi tidak ke semua 4 hal ini muncul ketika kita mencari sebuah solusi gitu ya. Nah, dan juga yang kedua menjadi pertanyaan biasanya adalah, Bu, yang mana nih yang wajib dilaksanakan dulu? Apakah pattern recognition dulu atau algoritmanya dulu? Nah, ini tidak ada aturan yang mengikat mana dulu yang harus dikerjakan. Jadi ini sifatnya fleksibel aja. Oke, sepakat sampai di sini? Sepakat. Oke, lanjut ya. Nah, ini tentang literasi digital. Nah, literasi digital di tengah transformasi digital yang mengalir deras, literasi digital dan berpikir kritis menjadi prasyarat penting supaya peserta didik memiliki bekal untuk menjadi warga digital berbudaya dan beradab atau disebut dengan civilized digital citizen. Produktif di dunia digital dengan meminimalisir dampak negatifnya. Nah, tadi kalau misalkan pertanyaannya mau dibawa kemana nih mata pelajaran informatika kalau misalnya konteksnya SMK. Nah, lagi-lagi ini bisa dijawab dengan satu CP yang muncul baru elemennya itu udah literasi digital gitu kan. Saya pikir dalam konteks SMK pun mau itu jurusannya apapun, pasti murid dihadapkan dengan sebuah arus informasi yang banyak di internet. Nah, di situ murid diajarkan bagaimana memilih ya, memilah-milih informasi yang memang akurat, valid gitu ya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, ini makanya kenapa elemen literasi digital itu muncul gitu. Nah, literasi digital itu akan meningkatkan kemampuan murid untuk mengakses, mengatur, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan mengkreasi informasi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital. Untuk bekerja dan berwirausaha dan tentunya dalam kegiatan pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, murid juga nanti memiliki skill atau kecakapan, dia menjadi warga digital yang beretika, memiliki budaya, tidak hilang dengan unsur budayanya kalau mereka itu orang Indonesia gitu ya, walaupun dengan serangan K-pop gitu ya, yang sangat digandrungi sama anak-anak usia mereka, ya mereka tetap harus memiliki kekhasan kultur budayanya. Dan yang selanjutnya keamanan. Nah, ini penting banget, saya pikir nggak cuman murid ya, kita pun sebagai seorang pendidik harus memberikan sebuah kesadaran bagaimana cara mengamankan informasi-informasi penting. Khususnya ketika mereka misalnya bermain dengan sosial media. Apa sih yang boleh di-share, apa sih yang nggak boleh gitu ya, apa yang harus dikritisi, apa sih yang tidak boleh gitu ya. Nah, selanjutnya bisa dibaca di sini dengan nanti ketika murid belajar literasi digital, kita mempersiapkan siswa kita untuk memiliki tingkat literasi digital yang baik, produktif di dunia digital, berpikir kritis,
mampu membaca informasi multivariabel atau lateral reading, dan membaca pola. Ya tadi yang saya bilang, dengan arus informasi yang banyak, dia mampu menentukan, oh ini yang tepat, yang saya butuhkan, dan kevalidan informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Mampu menggali informasi dengan mesin pencari, mampu membuat konten dan berbagi pesan, mampu berkolaborasi di ruang digital, berbudaya digital sesuai Pancasila gitu ya. Nah, menjaga siswa jangan menjadi warganet yang tidak niretika. Maksudnya adalah warga digital yang konotasinya negatif gitu ya. Misalnya dia melakukan cyberbullying gitu ya, menyebarkan berita-berita hoaks, atau mungkin kecanduan menggunakan HP atau gawai, menjadi pelaku atau korban perundungan digital, yang terakhir menjadi korban penipuan digital. Nah ini tolong dipahamkan juga ketika nanti kita mengajarkan tentang literasi digital ke anak-anak, tentang safety, digital safety gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban penipuan digital. Nah yang terjadi ketika misalkan judi slot gitu ya, atau mungkin investasi gitu ya. Intinya yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Sepakat nggak? Kalau mau punya duit banyak ya kerja gitu kan. Tidak ada instan. Oke. Selanjutnya. Nah, ini aktivitas pembelajaran informatika. Nah, ini yang kelima. Nah, tadi Ibu Amalia ya yang ngebahas tentang muridnya yang belum belajar informatika di SMP ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini jawabannya Ibu. Jadi mungkin ini dirasakan nggak cuma hanya sama Ibu Amalia, tapi dengan guru-guru yang lain di sekolahnya masing-masing ya, dengan kompleksitas murid-muridnya gitu ya. Di sini ada istilah teaching at the right level. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa memulai pembelajaran informatika di fase E, yaitu di kelas 10, ya, dengan cara apa? Nah, yang pertama adalah Bapak dan Ibu bisa melakukan asesmen awal. Gitu ya, asesmen awal. Bagaimana melakukan asesmen awal? Nah, mungkin Ibu Bapak bisa membuat sebuah kegiatan observasi gitu ya. Ketika misalnya di sekolahnya ada support lab komputer, mungkin dibawa ke lab komputer, mau ngetes misalkan muridnya bisa nyalain lab komputer atau tidak kan bisa dilihat di situ dengan cara diobservasi. Yang kedua mungkin bisa disodorkan dengan tes ini ya, tes formatif awal gitu ya. Ya berarti mau tidak mau sebagai seorang guru informatika, kita menyiapkan sebuah tes assessment gitu ya, formatif, ya itu mau mengetahui kira-kira ketercapaian di fase D-nya gimana gitu ya. Walaupun kita guru SMA, mau nggak mau kita harus baca dulu tuh di fase D itu CP-nya apa aja sih, anak bisa apa gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui asesmen awal dari muridnya. Atau mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan tes minat atau bakat atau gaya belajar. Nah, ini hubungannya kalau gaya belajar itu nanti ketika Ibu mau merancang pembelajaran. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti di modul 4 itu kan kita membahas bagaimana strategi pembelajaran informatika ya, dengan berbagai macam modelnya. Ada yang menggunakan inquiry learning, ada yang menggunakan problem based learning. Tapi kalau Ibu Bapak pernah ngedengar pembelajaran berdiferensiasi? Pernah mendengar Bapak Ibu istilah pembelajaran berdiferensiasi? Iya. Pernah. Pernah, Bu. Tapi belum PMM. Oke. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana guru mengakomodir kebutuhan belajar muridnya yang beragam. Gitu ya. Dari 3 aspek. Yang pertama yaitu adalah konten, diferensiasi konten. Iya, konten. Jadi ketika Bapak memetakan misalkan anaknya itu gaya belajarnya visual atau kinestetik atau audio gitu ya. Nah, itu bisa dibuat tuh kelompok
kelompok audio bareng, kelompok visual bareng. Nah, nanti kontennya bisa divariasikan. Misalnya anak-anak yang visual bisa dikasih gambar-gambar gitu ya, yang bisa memantik keingintahuan mereka atas materi yang mau kita kasih. Atau mungkin anak-anak yang audio misalnya dikasih sebuah cuplikan video gitu ya, penjelasan tentang materi. Untuk anak-anak yang kinestetik nih, yang suka nggak bisa diem di kelas, nah ini mungkin dikasih konten yang sifatnya bisa mengasah motorik mereka gitu. Nah yang kedua itu bisa didiferensiasikan prosesnya. Proses belajarnya mungkin yang dibedakan. Untuk yang audio seperti apa gitu ya, yang visual seperti apa, dan kinestetik seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah produk. Nah, produknya itu sesuai dengan gaya atau minatnya anak-anak. Misalkan kita ya membolehkan anak-anak yang ingin membuat artikel dari produk yang mau dia buat, boleh apa enggak ya? Boleh. Atau mungkin anak membuat sebuah komik, ya silahkan. Yang membuat poster, ya silahkan. Yang membuat video, misalnya video dari project yang mau dia buat dari projectnya, ya silahkan. Nah, jadi yang diferensiasi itu dari 3 ranah itu. Yang pertama itu adalah konten, proses, dan produk. Dan Bu, boleh nggak kalau kita hanya menggunakan satu sisi aja ya? Boleh aja, gitu ya. Jadi nggak perlu tiga-tiganya muncul, ya silahkan. Nah, yang kedua, tentang pengelompokan hasil assessment sesuai dengan kemampuan atau tingkat capaiannya. Nah, ini kalau misalnya sekiranya terindikasi, oh anak-anak ini belum mengenal bagian-bagian perangkat keras komputer, nah berarti harus seperti apa dimulainya. Ini bukan berarti Bapak dan Ibu harus mengulang fase D loh ya. Tapi kira-kira esensi apa yang Bapak bisa Ibu lakukan supaya anak ini memiliki bridging, jembatan, nyampe dulu nih buat belajar informatika fase E. Nah, yang ketiga adalah pemberian intervensi dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Nah, tadi yang saya bilang, ketika kita sudah tahu bagaimana gaya belajar anak-anak, kita bisa memilah-milih gitu, kira-kira aktivitas mana yang bisa kita lakukan di kelas gitu. Misalkan ketika di kelas saya gitu ya, saya pernah mengecek asesmen awal itu gaya belajar. Gaya belajarnya itu ada salah satu situs gratis, kalau nggak salah Pintar apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu googling aja tes gaya belajar. Nanti muncul tuh satu situs Pintar titik apa gitu, saya lupa. Nah di situ ketika saya menganalisis, oh ternyata murid saya ini kebanyakan yang visual gitu ya. Ya sudah, karena kebanyakan yang visual, kebanyakan konten materi yang saya siapkan gitu ya. Nah itu banyak mengandung gambar-gambar gitu ya, mengajak mereka untuk berpikir, meminimalisir yang banyak-banyak teks gitu ya. Yang keempat, monitor perkembangan peserta didik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, biasanya dengan cara scaffolding. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang poin keempat, pernah dengar istilah scaffolding? Ada yang mau bantu menjelaskan apa itu scaffolding? Iya Pak Aksar, benar. Aku Pintar kalau nggak salah ya. Nama situsnya Aku Pintar untuk mengetahui gaya belajar anak-anak. Nah itu gratis, bisa dicoba ya. Kosong 04, scaffolding. Ada yang mau menjelaskan? Bantu menjelaskan? Mungkin Bu ya, metode pembelajaran yang didukung oleh guru disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa. Nah kalau dianalogikan seperti apa Pak kalau misalkan dalam kehidupan manusia scaffolding itu? Scaffolding itu semacam penyangga. Penyangga ya? Oke, semacam penyangga. Betul, sepakat Pak Akzar ya tadi ya. Jadi dia semacam, kalau saya lebih mudahkan dalam visualisasinya aktivitas kita sehari-hari, seperti kita naik tangga. Ya, kita naik tangga,
apa yang terjadi kalau Bapak dan Ibu naik tangga, tapi langsung ke tangga yang ketiga? Apa yang terjadi? Melompat. Lompat. Kemungkinan yang lainnya ketika melompat apa tuh? Jatuh. Tidak sampai atau jatuh. Iya. Tidak sampai atau jatuh, Ibu. Iya. Karena langkahnya tidak sampai. Iya, betul. Nah, itu yang dimaksud dengan scaffolding. Gimana Bapak dan Ibu membuat sebuah penyangga gitu ya. Penyangga di tahapan ke-1, tahapan kedua, tahapan ketiga. Ya. Jadi anak itu dituntun. Ya. Ketika Bapak dan Ibu mau tujuannya anak itu bisa membuat program sederhana. Misalnya programnya itu adalah menghitung luas persegi panjang. Bagaimana anak bisa langsung membuat luas persegi panjang programnya kalau anak tidak dikenalkan dulu? Misalkan dikenalkan dulu tentang lingkungan dari software yang digunakan. Atau mungkin yang kedua dikenalkan dengan konsep apa itu variabel gitu ya, apa itu tipe data dan seterusnya. Nah, jadi itu yang disebut dengan scaffolding gitu ya. Bagaimana Bapak dan Ibu membuat penyangga supaya anak itu nyampe ke tujuannya, tapi dengan tidak melompat, tapi bertahap. Atau mungkin kita familiar dengan taksonomi Bloom. Ya. Nah, jadi jangan Bapak Ibu ke C6 langsung, tapi ikuti dulu alurnya. Lewati C1, lewati C2, C3 gitu ya. C4, C5, baru yang terakhir C6, oke, mencipta. Bagaimana anak bisa mencipta, tapi kalau dia tidak melewati, memahami dulu gitu ya. Jelas. Menjelaskan gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau membahas tentang informatika itu inklusif. Tadi di awal saya sudah nyinggung sedikit ya. Proses pembelajaran informatika dilaksanakan secara inklusif bagi semua peserta didik di seluruh Indonesia sesuai dengan usia dan kehidupan sehari-harinya. Nah, di pertemuan pertama ketika saya mendengarkan cerita dari Bapak dan Ibu dengan kondisi yang ada di sekolahnya, sedikit banyaknya saya optimis. Walaupun di sekolahnya tidak support dengan seperangkat komputer, tapi percaya Bapak dan Ibu, informatika itu tetap bisa dilaksanakan gitu ya. Karena pembelajarannya bisa menggunakan komputer atau tanpa menggunakan komputer. Nah, nanti Bapak dan Ibu ketika belajar di modul kedua dan modul ketiga, nah silahkan digali dengan narasumbernya Pak Irya ya. Kira-kira ide apa yang bisa digunakan kita sebagai guru mengajarkan informatika ini tanpa menggunakan komputer atau unplug. Nah, selanjutnya sebagai gantinya, kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan komputer dapat menerapkan permainan atau games. Nah, tadi yang saya sodorkan tentang permainan aturan berpakaian berang-berang gitu ya. Atau pembelajaran yang menarik, bermain peran, atau dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah dibuat. Gitu ya, yang mudah dibuat. Nah, ini contohnya. Oke, kalau saya skip dulu yang ini stop sharing, saya mau share yang tadi saya bilang bagaimana saya mengajarkan anak untuk bisa membaca, menulis algoritma dengan bahasa algo. Ya. Pak, jaringan tidak bersahabat. Saya lanjutkan aja dulu. Nanti saya share di grup lah ya. Tadi PR saya itu ada CP baru sama yang bahasa algo tadi ya. Oke, saya lanjutkan saja.
Namun setelah kegiatan mode unplug diterapkan, pendidik harus menjelaskan dan membawa peserta didik ke subjek belajar yang sesungguhnya. Oke. Dan perangkat keras, sistem komputasi, program aplikasi, konsep atau lainnya. Tapi memang tentu ada hal yang tidak bisa digantikan gitu ya. Ketika anak khususnya ini ya, ketika anak melakukan coding gitu ya, membuat sebuah program. Nah, ini tidak bisa digantikan kalau menggunakan mode unplug. Nah, tentu kita harus membawa peserta didik untuk bisa merasakan, mengalami bagaimana sih situasinya kalau dia membuat sebuah program di komputer. Oke, itu dia terkait paparan modul 1. Sebelum saya jelaskan proyek yang Bapak Ibu akan buat, saya silahkan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau gitu kita main game dulu ya. Semangat nggak main game? Boleh. Semangat Boleh Ibu. ya. Semangat. Oke, ini gamenya saya kasih linknya di chat. Sebentar. Di saya ini jaringannya lambat nih. Oke, Starlink, Bu. Starlink itu apa, Pak? Punya Elon Musk katanya itu lagi. Oh iya benar ya. Pernah dengar. Bapak udah pakai? Belum ada. Sulawesi mungkin belum ada ya. Pakai IndiHome. Pakai IndiHome ya, Masya Allah. IndiHome Ini lama. jaringan terlemah di Indonesia. Oke, lumayan lama. Bentar. Ya, sambil menunggu loading, mungkin saya jelaskan proyeknya dulu ya. Sudah terlihat? Siap. Sudah ya? Nah, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi ya. Di sini saya mau mengingatkan nanti setelah sesi tatap muka terbimbing hari ini, jangan lupa ngisi presensi ya. Yang kedua, dilihat di hari pertama itu ada unjuk karya. Nah, unjuk karya Bapak dan Ibu yaitu tentang proyek integrasi profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Proyek integrasi profil pelajar Pancasila. Nanti bagaimana Ibu dan Bapak bisa mengintegrasikan capaian pembelajaran dari informatika dengan diintegrasikan dengan P3. Nah, yang pertama adalah tentukan satu tujuan pembelajaran informatika yang akan diajarkan pada satu pertemuan. Ya, pertemuan tertentu. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa cek capaian pembelajaran
yang terbaru gitu ya. Di situ nanti Bapak dan Ibu bisa melihat bahwasanya capaian pembelajaran itu ada 2 elemen. Elemen berpikir komputasional, ada elemen literasi digital. Nah, nanti dan Bapak Ibu dianalisis kira-kira di CP itu lihat kata kuncinya ya, kata kuncinya kata kerja biasanya. Kata kerjanya apa, objeknya apa gitu ya. Berarti nanti tinggal dimasukin aja di situ. Misalnya contohnya peserta didik mampu memahami konsep mesin pencari di internet. Lalu yang kedua, tentukan capaian profil pelajar Pancasila yang akan dicapai dan diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran dari tujuan pembelajaran nomor 1. Nah, Bapak dan Ibu bisa dibuka di modul 1 ya. Ada yang masih ingat di halaman berapa itu profil pelajar Pancasila? Saya lupa, Bu. Oke, Bapak lupa ya, saya juga lupa. Nanti bisa dicek ya Bapak dan Ibu. Modul 1 itu tentang subprofil pelajar Pancasila. Nah, di situ ini saya stop share dulu. Halaman 60 mungkin, Bu. Halaman 60 ya. Oke, ini saya tampilkan di sini share. Halaman 60. Oke, coba kita cek ya halaman 60. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Nanti untuk yang poin nomor 2, silakan Bapak dan Ibu pilih dari tujuan pembelajaran yang sudah dipilih. Bapak dan Ibu kira-kira tujuan pembelajaran itu mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila yang mana, gitu ya. Nah, untuk informatika gitu ya, misalnya dengan kegiatan esensinya tadi memahami konsep mesin pencari di internet gitu ya. Bu, dimensi beriman dan bertakwa juga termasuk gitu ya. Iya memang dia termasuk, tapi dia bukan termasuk dari aktivitas esensi dari informatika itu, gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya tujuannya supaya peserta didik memahami konsep mesin pencari, dia masuknya ke yang mana? Dimensi mana? Nah, nanti dianalisis apakah dia termasuk berkebinekaan global gitu ya. Dan masuknya nanti elemen apa, subelemennya apa. Nah, Bapak dan Ibu tolong jelaskan. Nah, di sana gitu ya. Nah, di sini ada nih contohnya. Dia masuk ke bernalar bernalar kritis. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu tujuan pembelajarannya bernalar kritis juga ya silakan. Masuknya elemen yang mana? Dijelaskan ya, pilih. Dari bernalar kritis itu kan banyak elemennya ya. Nah, ini di highlight sama saya. Nah, silakan Bapak dan Ibu cek di sini. Bernalar kritis. Nah, ini banyak nih elemennya. Apakah dia termasuk memperoleh dan memproses, gitu ya? Apa dia termasuk dari menganalisis dan mengevaluasi, gitu ya? In progress. Dan selanjutnya ketika sudah tahu elemennya apa, jangan lupa sub-elemennya ya. Jadi poin nomor 2 itu harus mencirikan 3 hal. Yang pertama apa Pak? Bapak Ibu? Dimensi, betul. Yang kedua? Elemen dan subelemen. Oke, elemen dan subelemen gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya identifikasi langkah kegiatan. Nah, kira-kira dengan mengacu kepada profil pelajar Pancasila menalar dengan berbagai argumen dan mengambil suatu simpulan dan keputusan, langkah kegiatannya seperti apa gitu ya. Kegiatan inti ya Bapak Ibu.
nggak usah dimulai dari peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca doa. Nah, itu nggak perlu, tapi silakan langsung ke intinya aja. Supaya anak bisa memahami konsep mesin pencarian di internet, anak akan melakukan kegiatan apa aja. Tadi ingat pesan saya scaffolding ya, scaffolding. Terus selanjutnya yang keempat, nah ini yang terakhir, identifikasi cara penilaiannya, gitu ya, supaya anak-anak bisa dinilai, diukur ketercapaian pemahamannya dengan melakukan apa. Oke. Sekian tentang proyek integrasi profil pelajar Pancasila. Kita punya waktu 4 menit lagi. Yang mau bertanya silakan. Lesnya Bu dalam bentuk apa? Oke. Video lagi atau bukan gitu ya. Nah nanti Bapak dan Ibu nanti dicek ya di LMS semua sudah dijelaskan. Kalau nggak ada kata-kata video berarti boleh berupa teks gitu ya, file. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau berkreasi silakan aja sih. Tapi sesuai dengan permintaan aja lah gitu ya. Dan tidak ada ketentuan template-nya seperti apa. Yang penting Ibu menjawab pertanyaan dari nomor 1 sama 4 aja gitu. 1, 2, 3, 4 terjawab. Tidak ada panduan khusus dan tidak dinilai juga dalam tanda kutip didesain gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu kreatif silakan aja pakai Canva gitu. Mau buat flipbook gitu silakan. Dudetnya kapan, Bu? Dudetnya pertanyaan bagus nih. Bapak dan Ibu nanti semuanya ada di LMS ya. Dudetnya itu coba kita cek. Tanggal 13. Tanggal 13 ya? Iya. Oke, tanggal 13 semuanya ada di LMS ya Bapak dan Ibu. 13 itu dudet. Kalau bisa jangan mendekati dudet. Khawatir ada trouble gitu ya. Dan nanti hari Minggu kita libur. Hore. Kok nggak seneng sih? Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu punya PR tapi ya, jangan lupa dikerjakan. Kerja PR. Iya. Ini adalah kerjaan guru. Kalau ngerjain murid kan juga sama tuh. Oke, nanti hari Minggu kita libur. Nah, hari Senin nanti kita akan diskusi unjuk karya dari proyeknya masing-masing. Setiap orang nanti akan mempresentasikan gitu ya. Nanti kita lihat gitu. Nah, ini tugasnya tugas individu. Jadi setiap orang nanti mudah-mudahan cukup waktunya 25 orang presentasi semua hasil karyanya. Terus kita durasi. Gimana? Durasi presentasinya. Karena kita 90 menit, nah mungkin nanti 90 menit bagi 25 aja gitu. Gitu. Sekitar 5 menit ya, 5 sampai 7 menit lah. Cukup. Apa kurang Bu Nirwana? Cukup itu, Bu. Cukup. Ya, cukup lah. Cukup ya. Bisa satu langkah kayaknya Bu Nirwana. Iya, udah siap ini Bu Nirwana. Nanti kita Google pakai Chat. Nanti saya mau pakai spinner ya. Mau pakai spinner nanti urutan siapa yang duluan namanya muncul itu dia yang presentasi. Oke, Bapak dan Ibu, terakhir kesepakatan ya untuk hari Senin. Problem nggak kalau kita ketemu di jam 3:30 waktu Indonesia Barat? 4:30, 4:30 ya di sini. 4:30 di sini. Iya, maghrib. Selesai maghrib. Selesai maghrib. Problem nggak? Waktunya berapa lama, Bu? 90 Dari 4:30. Kalau di sini kan 4:30. Ya. Maghrib jam 6. Mending sudah maghrib, Bu. Sekalian. Mau sesudah maghrib? Kalau bawa ke pagi gimana Bu Abid?
Pagi. Ngajar. Yang ngajar tuh. Ngajar. Nggak bisa pagi Kan orang kita mengajar. punya surat tugas. Kan ada surat tugas, Pak. Bebas ngajar, Pak. Tetap ngajar, Bu. Iya, kesian nanti muridnya nggak belajar ya. Ngajar. Selama orangnya masih di sekolah masih disuruh ngajar, kecuali kalau orangnya menghilang. Ini aja ya kita. Diikutkan saja, Bu. Kalau waktunya 1,5 jam bisa itu. Cukup ya. Nanti selesai jam 6 lah ya. Jam 6 waktu Indonesia Tengah. Iya. Atau jam 5 waktu Indonesia Barat. Kita fleksibel aja kalau misalnya memang udah semua, ya kalau misalnya lebih awal 20 menit ya nggak masalah. Siap Ibu Abi. Karena besok saya punya ngajar sampai jam 3 sore di sekolah saya. Jam 3 berarti jam 4 di sini ya. Iya. Oh, Bapak hari Senin jam 4 gitu. Yang penting masuk dulu aja ya, Pak ya. Ya. Bapak dan Ibu kalau misalnya ngajar sampai jam 4, yang penting Bapak dan Ibu masuk Zoom-nya dulu aja. Jadi pendengar pasif gitu ya, nggak masalah. Jadi fleksibel aja ya kalau yang masih ngajar di sekolah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Besok ada Zoom, Ibu. Besok libur Pak Solihin. Libur Pak Solihin. Kalau itu tadi yang tugas tadi kapan dipresentasikan? Hari Senin. Apa Bapak mau hari Minggu aja kita supaya hari Senin kosong? Weekend. Oh, weekend tuh, ada yang mau weekend nanti dilempar sama istrinya loh kalau masih belajar. Itu hari mencuci nasional. Ya bener. Oke, quality time sama keluarga itu penting. Oke, Bapak dan Ibu, kita sepakati berarti kita ketemu hari Senin jam 3:30 waktu Indonesia Barat ya. Menyesuaikan di tempat Bapak dan Ibu. Ya. Siap. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Saya sangat bahagia bisa ketemu sama Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari Senin dengan ceritanya masing-masing tentang proyek integrasi P3-nya. Oke, sekian dari saya. Silakan kepada Pak Akzar untuk menutup dengan doa. Apa saya, Bu? Rezeki. Terima kasih atas penjelasan. Semoga kejadian ini dapat berguna bagi kita sendiri maupun untuk peserta didik. Amin. Biasa. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan Alhamdulillah atas selesainya. Oke. Kata Bu Intan, jangan keluar dulu, katanya dokumentasi. Makasih banyak Pak Akzar ya. Oke. Silakan dibuka kameranya karena akan didokumentasikan dengan Bu Intan. Silakan Bu Intan. Udah dikenal itu mantai ini. Bu Intan buka kamera katanya Bu Intan. Bu, kasih apa-apa Bu? Mohon maaf Pak Bu, mungkin saya sambil kerja, jadi mohon maaf kalau saya dari tadi gak on cam begitu. Oh ya, mohon maaf juga Pak Bu, yang tadi malam mungkin saya japri, saya cerewet terkait tugas, karena takutnya hari ini tidak bisa minta LMS begitu. Baik, Pak Bu, kita dokumentasi dulu, J. Satu. Recording stopped. Ini kadek, nggak ada, Pi. Bisa posisi 2 jari ya. Nyonya. Sudah selesai pemilu. Saya hitung, Pak Bu. 1, 2, 3. Gaya bebas Pak Bu. Gaya bebas. Oh gini katanya.
Udah boleh ya 2 jari? 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Bu atas waktunya. Semoga diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas dan selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di hari Senin. Terima kasih Pak Bu. Jangan, nak. Terima Jangan. kasih semua. Terima kasih Bu. Jangan, nak. Jangan. Terima kasih Bu. Ya, Sama-sama. Bu Abid, Bu Intan. Izin. Ya, Terima kan, kasih. Kak. Maaf, tadi Masih hari Senin jadinya jam berapa? 3:30, Bu. 4. Oh ya. Makasih, maaf. Nggak apa-apa. 3:30 waktu. 3:30 waktu Indonesia Barat. Indonesia Tengah. Barat, Pak. Oh, ya, ya. Kita pakai settingan waktu Barat, ya. Baik. Jangan lihat, Pak. Dari foto.